Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini untuk memperlihatkan terbarunya sirkuit Mandalika sekarang pada hari ini di tanggal 4 April 2025. Seperti apa sih sirkuit Mandalika yang selalu kita kepoi? Nantikan bagaimana kemajuan dan perkembangan serta proses dan tahapan saat ini yang berlangsung di Internasional Mandalika maupun kawasan Mandalika untuk menyambut dari banyak balapan internasional yang akan diselenggarakan di tahun 2025, teman-teman ya. Ya, untuk itu sekarang ini di tahun 2025 ya, kelihatan sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika makin maju dan berkembang ya, makin berbenah untuk mempersiapkan segala hal baru ya, banyak menghadirkan hal baru untuk menyambut dari balapan internasional yang akan digelar di tahun 2025 ini maupun di tahun seterusnya. Nah, jadi sekarang ini sirkuit Mandalika ya, banyak hal yang sudah dilakukan maupun yang saat ini dilakukan dan yang nanti akan dilakukan, teman. Mari kita jelaskan dan simak video ini mulai awal sampai akhir agar tidak ketinggalan dari informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Nah, seperti halnya untuk renovasi atau pembenahan tribun yang sudah lama rampung, diperkiraan beberapa bulan yang lalu rampung, seperti tribun B, tribun C, tribun J, dan tribun K. Nah, jadi itu jumlah tribun yang direnovasi atau dimodifikasi di tahun 2025, dan nanti di bulan Oktober untuk MotoGP akan dipakai tribun tersebut, teman ya, yang mempunyai atap untuk tribun C, yang mana dulu tahun lalu tidak ada atapnya dan sekarang tribun tersebut sudah memiliki atap, maupun tribun yang ada atapnya namun tribunnya terlalu pendek ya atapnya, maka disambungkan atap kanopi, diperlebar, diperpanjang sehingga para penonton ke depannya nanti di bulan Oktober tidak akan kepanasan lagi. Nah, jadi seperti itu bagian yang sudah dilakukan atau yang sudah dituntaskan di tahun 2025. Dan kemudian selanjutnya di sini seperti yang kita lihat dari kamera udara, untuk modifikasi dan perubahan di beberapa titik area run-off ya dilakukan modifikasi, dan itu sudah mulai berlangsung pada tanggal 11 Maret 2025 dan ditargetkan rampung pada tanggal 10 April 2025. Jadi tinggal menghitung hari untuk progres dari modifikasi akan segera rampung. Dan kemudian untuk pemelebaran pada garis track limit ya, seperti yang kita lihat di samping garis curve sebelah kanan tikungan ke-1 di sini lagi dilakukan pengecoran. Sekarang satu truk mixer standby di sini dan beberapa teman kita melakukan ya pemerataan dari hasil dari pengecoran atau cairan beton yang ditumpahkan oleh truk mixer ini diratakan. Nah, jadi ini merupakan rekomendasi dari FYA selaku pemegang balap mobil internasional untuk bisa sirkuit Mandalika ke depannya menyelenggarakan balap roda 4. Luar biasa bukan? Nah, saat ini kita lihat bersama-sama modifikasi dan perubahan terus dilakukan, ada yang sudah rampung dan ada yang masih dalam proses pengerjaannya. Nah, jadi ada 3 titik yang sudah rampung. Pertama saya sebutkan itu area run-off atau track limit di tikungan ke-5 pertama, dan kedua di ujung tikungan ke-9 menuju tikungan 10. Kemudian di tikungan ke-11 itu rampung, dan kemudian di tikungan ke-13 yang sudah rampung. Kemudian itu yang terakhir ini ada di area run-off sebelah kiri tikungan ke-1 menuju tikungan kedua yang saat ini terlihat lagi dilakukan penyiraman ya dengan truk khusus mengangkut tong air, teman. Ya, karena sudah ditumpukkan dari material baru yang diambil langsung dari Lombok Timur, ditumpukkan di area run-off yang lama, digantikan area run-off yang lama dengan gravel sehingga gravel akan semakin lebar dan juga bagian tertentu dari sirkuit Mandalika akan tidak terlalu lebar. Nah, jadi ini sekali lagi tidak jadi masalah ya terkait gelaran MotoGP yang mana sebelumnya sirkuit Mandalika ini dipegang oleh FIM selaku pemegang balap motor internasional dan sudah mendapatkan grade A, teman. Jadi itu merupakan tipe tertinggi yang diberikan Dorna langsung kepada sirkuit Mandalika atau pihak pengelola MGPA. Nah, walaupun ada perubahan seperti ini, tapi sirkuit Mandalika tetap mengantongi lisensi grade A, tetap memenuhi standar balap motor atau MotoGP.
Sehingga sirkuit Mandalika sekarang makin maju dan makin berkembang, bisa menyelenggarakan balap motor, bisa menyelenggarakan balap mobil, seperti itu teman. Biar agenda balapan semakin ramai teman, dan menarik investor luar negeri yang mau ya investasi di kawasan Mandalika ini untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat dan juga kemajuan dari pariwisata Indonesia, terutama di Lombok ini teman. Oke, baiklah kita lihat langsung untuk hasil modifikasi yang sudah rampung 100%. Nah, jadi ini merupakan salah satu titik ya, pertama kali dilakukan modifikasi beberapa hari yang lalu. Jadi modifikasi tersebut dia dimulai pada tanggal 11 Maret 2025 dan ditargetkan rampung pada tanggal 10 April 2025 untuk modifikasi sirkuit Mandalika sesuai rekomendasi dari FIA teman. Dan kemudian kita langsung saja fokus melihat lebih jelas dan lebih detail, bahas tuntas dari bukit yang berhadapan langsung dengan sirkuit Mandalika dan dengan pemandangan alam yang indah di sekitar bukit di sini. Ya, saya pribadi sudah merasakan berada di puncak bukit ini. Jadi luar biasa ya. Ya, balapan kelihatan jelas dan banyak lintasan yang terlihat apabila kita menyaksikan berada di puncak bukit yang sangat spesial ini, berhadapan langsung dengan sirkuit Mandalika dan pemandangan pantai dan pemandangan sekitar bukit 360 yang berhadapan langsung dengan sirkuit ini teman. Untuk itu bukit yang sangat indah di sini tidak dibiarkan seperti ini terus-menerus ya di tahun seterusnya. Jadi di tahun 2025 untuk bukit yang sangat indah, sangat spesial ya, sangat disayangkan apabila tidak dikelola atau tidak dibangun segala hal yang menarik di puncak bukit ini. Jadi sangat disayangkan. Nah, untuk itu sekarang ini ya kelihatan seperti apa yang kita mau inginkan yang positif untuk sirkuit Mandalika. Di puncak bukit yang indah ini ya dibangunkan sebuah bangunan tribun yang mewah nanti teman ya, untuk menyambut MotoGP 2025 yang sudah dijadwalkan pada bulan Oktober. Jadi ditargetkan rampung ya secepatnya untuk sebuah bangunan yang sangat spesial ini teman ya, yang kita nantikan tunggu bagaimana jadinya dan seperti apa rupa dan wajah baru dari sirkuit Mandalika setelah ada bangunan mewah yang didirikan ya di sirkuit Mandalika ini teman. Dan di sini sudah kelihatan bentuk dan rupa dari sebuah ya pondasi yang sudah dibuatkan untuk sebagai tempat nanti berdirinya sebuah bangunan yang ya kelihatan sangat besar full ya dari bukit di sini, dan juga sangat lebar untuk ya dari bangunan terbaru di sirkuit internasional Mandalika, untuk tempat menonton terbaru yang berhadapan langsung dengan banyak lintasan, bisa kita melihat 360 derajat apabila kita berada di puncak bukit ini. Nah, jadi bangunan ini ya dilengkapi dengan fasilitas yang super lengkap dan mewah tentunya, karena sangat disayangkan apabila tidak ya dibuatkan semenarik dan terbaik mungkin ya, karena bukit di sini sudah sangat posisinya tepat dan sangat bagus teman. Jadi sekali-kali dibuatkan yang bagus ya untuk bangunan sirkuit Mandalika yang nanti akan ditampilkan di layar televisi internasional, disorot dari kamera udara maupun kamera yang berada di bawah dari kamera Dorna teman ya, yang langsung diperlihatkan di seluruh dunia dalam tayangan dari MotoGP 2025 dan MotoGP di tahun seterusnya. Nah, jadi sirkuit Mandalika dan kawasan sekitarnya akan terus dikelola, terus dikembangkan teman-teman, supaya lebih maju dan lebih baik ya, lebih sempurna, lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu yang dibuatkan ya untuk kawasan Mandalika dan sirkuitnya, untuk demi kemajuan dari pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan juga semakin banyak orang-orang luar negeri yang investasi di area lahan kosong yang luas ya, kelihatan yang masih belum tersentuh dari bangunan-bangunan terbaru. Teman, luar biasa sirkuit internasional Mandalika. Kita yakin kedepannya akan semakin lebih mewah, keren, dan menarik teman, sebab ya tahap demi tahap ya, tidak langsung dibuatkan begitu saja. Jadi memerlukan tahapan dan proses lama. Karena kita ketahui sirkuit Mandalika ini umurnya masih seumur jagung, masih belum lama, tidak seperti sirkuit-sirkuit yang ada di dunia yang sudah lama, sekitar puluhan tahun dan belasan tahun hingga beberapa tahun seperti itu teman. Sedangkan sirkuit Mandalika ini sudah umurnya sekitar 3 tahun. Jadi walaupun sudah 3 tahun lebih, tapi sudah kelihatan banyak fasilitas sarana pendukung yang sudah
ya ada, apalagi sudah memenuhi standar internasional grade A, sudah sangat memadai sehingga bisa menyelenggarakan balap MotoGP. Nah, jika itu tidak semua terpenuhi, maka MotoGP tidak diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Karena itu, sirkuit Mandalika bisa menyelenggarakan balap MotoGP karena sudah sangat memenuhi standar luar maupun dalam. Apalagi nanti kedepannya tinggal di-upgrade ya, sebuah bangunan yang biasa kelihatan akan semakin mewah. Ya, jadi menunggu waktu dan saatnya ya untuk sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika ini, teman ya. Jadi saat ini sudah kelihatan tanda-tanda atau tahapan proses dasar, teman, yang kita yakin ya kedepannya jika ada hal yang sudah dilakukan yang saat ini ya perjuangan yang mereka lakukan, maka akan membuahkan hasil yang positif, yang terbaik nanti, teman. Jika tidak ada pengerjaan atau tidak ada tindakan yang kelihatan di sini, maka itu kita tidak bisa berharap. Tapi ini kan sudah ada progresnya, ini yang dibuatkan dan itu yang dibuatkan ya, segala hal seperti ini, seperti itu. Jadi kita tunggu saja beberapa bulan atau tahun, sirkuit Mandalika selalu menunjukkan yang terbaru, teman. Banyak hal baru yang dihadirkan setiap tahun untuk menyambut dari balapan MotoGP agar tidak terbosan ya dunia melihat, teman ya, seperti itu, agar semakin tertarik demi kemajuan dari sirkuit Mandalika dan Indonesia ini. Karena ini sirkuit satu-satunya, sirkuit kebanggaan Indonesia ya setelah Sentul, teman. Karena Sentul ya kita ketahui sekarang tidak pernah dipakai MotoGP, hanya sirkuit Mandalika saja yang menjadi tameng atau bagian yang terdepan ya untuk menyelenggarakan balap MotoGP di Indonesia, teman. Baik, dan kemudian itu karena di sini kita sudah berada di Bukit 360 yang berada persis di area zona tengah ya, tempat dari posisi bukit di sini, dan sudah terlihat ada 3 bangunan observation deck. Dan kemudian kita lihat untuk hasil modifikasi atau tampilan dan wajah terbaru dari sirkuit Mandalika sekarang, teman ya. Jadi area run off yang bermotif batik yang dulu itu dipotong karena ini demi menyelenggarakan balap mobil. Jadi dipotong agar bisa menyelenggarakan balap mobil internasional. Ya, tak jadi masalah juga terkait MotoGP, teman. Jika sudah ada perubahan seperti ini, MotoGP lancar, apalagi mobil dan lain sebagainya. Biar banyak agenda balapan yang diselenggarakan, teman. Seperti itu tujuannya dari pihak terkait, itu yang terbaik, yang positif, keinginannya, teman, untuk memajukan dari perekonomian dan juga memajukan dari pariwisata, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal mempersiapkan diri saja ya agar lebih pintar masing-masing, teman, agar tidak kita jadi penonton, teman. Jika kita pintar, jika kita banyak pengetahuan atau skill, maka insya Allah dapat kita mendapatkan apa yang ada di kawasan Mandalika, teman. Seperti itu. Inilah dia, kita akan coba lihat visual ya dari kamera udara. Seperti ya di sini kan tempat ada kamera biasanya di sini ditaruh, teman-teman, dan kita akan coba memperlihatkan dengan layaknya kamera dari MotoGP, teman. Posisinya berada di sini dan kita coba zoom. Nah, nanti kelihatan jelas ya untuk balapan yang kelihatan di sini. Jadi visualnya ya kurang lebih seperti ini nanti dari tayangan ya layar televisi internasional apabila MotoGP, teman. Ini masih belum rapi, teman, masih saat ini dalam proses pemerapian atau penghamparan, teman. Iya, jadi ini sama saja ya bagus dan menarik, walaupun ada run off juga menarik, walaupun dipotong juga kelihatan biasa, teman-teman ya. Ternyata apabila disorot dari kamera seperti yang kita sorot saat ini. Itulah dia ya sekilas dari layaknya seperti kamera MotoGP. Begitulah ya nanti akan kelihatan dari visual kamera dari Dorna, teman, maupun nanti ada balapan Mandalika Racing Series. Nanti teman-teman bisa lihat di situ bagaimana tampilan atau wajah terbaru. Nah, seperti banyaknya dari rekan-rekan yang saya dengar yang berkomentar di setiap video saya, teman ya. Ya, jadi lintasannya sudah bagus ya, mereka katakan. Yang jadi perhatian para penonton ya, pemirsa, kebanyakan memperhatikan terkait bangunan tribun dan bangunan pedok, itu yang menjadi perhatian netizen, teman ya. Semoga MGPA dan pihak terkait mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh netizen, teman. Jadi lintasannya sudah bagus walaupun ada perubahan tadi.